Ya Pak, silakan Pak. Oke, sudah 44. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari Senin ini kita sudah memasuki pertemuan kelima, bisa bertatap muka kembali di praktikum elektronika digital. Minggu ini kita membahas tentang sistem bilangan ya. Mungkin dari kalian sudah ada yang dapat materinya di kelas juga atau ada yang belum? Loh. Mohon maaf ada kesalahan teknis ya, ada gangguan teknis sedikit. Baik, kita lanjut lagi. Di kelas ada yang belum dapat materi sistem bilangan? Belum, Pak. Dari Pak Toto saya udah. Pak Toto. Ya udah Pak. Pak Yunisa belum, Pak. Pak Toto sudah, Pak Yunava belum. Oke. Dari materi yang di e-learning kira-kira bisa difahami atau mungkin malu masih ada yang belum paham, kesulitan, silahkan bisa ditanyakan. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Muhammad. Yang untuk heksadesimal ke biner itu, Pak, misalnya memakai tabel konversi itu boleh apa tidak, Pak? Heksadesimal ke biner. Oke, maksudnya menghitungnya atau gimana? Kalau yang biar menentukannya itu Pak pakai tabel konversi itu, Pak. Kalau cara lain gimana? Pakai cara lain aja. Kalau saya dari desimal dulu baru ke biner, Pak. Jadi dua kali ngitungnya. Oke, boleh. Sekarang kalau dari tabel itu masih kalian pasti ada keterbatasan juga ya. Maksimal berapa, kemudian apa istilahnya? Ketika saya kasih misal, ya saya kasih misal heksadesimalnya adalah A54C. Nah, itu seperti apa? Jadi boleh kalau tadi seperti Citra ya, tadi Citra pakai dikonversikan dulu ke mana? Ke desimal, kemudian baru ke biner, itu juga oke. Ya. Tapi kalau misal nanti pas waktu ya hitungannya masih belum begitu banyak, kalian pakai tabel konversi sebenarnya juga bisa aja ya. Cuma bagaimana kita kalau kali ini cara untuk menujunya ya, bagaimana caranya. Kalau tabel kan tinggal seret ini ya, tapi bagaimana cara menuju menghitung dari heksa itu ke misal desimal atau heksa ke oktal gimana misal. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau nanti suatu saat butuh cepat ya, butuh tanpa perlu mikir, nggak masalah pakai. Tapi bagaimana kita di sini karena kita melatih coba dasar-dasarnya ya. Kalian harus cari cara kemana ini, bagaimana saya bisa mendapatkan nilai ini, konversinya dengan cara apa ya, seperti itu. Oke. Ada yang lain, silahkan. Oh ya Pak, Oksal itu kan, saya izin bertanya dulu Pak. Suara saya udah kedengaran Pak. Halo. Halo. Yuk. Suara saya terdengar Pak. Ya, silakan. Oke, maaf Pak.
dari agak rame. Oktal itu kan apa namanya? Datanya kan 8 kan, Pak. 8 angka kan. 0 sampai 7 kan. Itu di soal yang terakhir nomor 1 itu ada pertanyaan kan 68 kalau nggak salah. Ya. Nah, itu kan nggak bisa dikonversi, Pak, karena melebihi nilai dari oktal. Itu gimana, Pak? Ada yang mencoba mengkonversikan? Saya sendiri. Saya, Pak. Oke. Dan itu nggak bisa ya, Mas. Ya, itu memang sengaja saya kasih. Jadi ada pertanyaan memang saya sengaja salahkan. Ya, sengaja itu termasuk ujian. Menguji kalian itu sudah paham atau belum. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti ya kalian sudah paham sebetulnya. Nggak usah, kalau dikerjakan itu malah salah. Ya. Kalau tidak dikerjakan malah benar. Dikasih aja alasan, oh ini nggak ada. Atau kosongnya aja itu sebenarnya malah benar. Ya. Jadi kalau nanti di UTS ataupun ada soal lain, kalian sudah paham itu soal itu keliru, jangan dikerjakan, ya. Karena itu termasuk ujiannya itu. Ujiannya untuk mengecek kalian tuh paham oktal tidak ada angka 8. Ya, tidak ada bilangan 8. Bilangannya kan 0 sampai 7. Nah, seperti itu. Oke. Jadi, ya tadi kalau pertanyaannya salah ya berarti nggak usah dijawab. Nah, kalau dijawab nanti kalian yang salah, ya, malah salah nanti. Jadi saya ini bongkar trik sulap gitu, Pak. Ya, jadi ya, maaf. Ya, nggak apa-apa. Jadi ya pelajaran aja. Mungkin ada yang sudah nggak ngeh, ya itu berarti ya disadarkan sini. Oh iya ya. Jadi bukan semua soal itu bisa dijawab, tapi kadang-kadang juga soal itu juga bisa untuk analisa kalian. Oh, soal ini sudah benar atau enggak? Ya, sudah sesuai dengan teorinya atau tidak? Oke, seperti itu. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Bonus 1 soal. Nah, dari Taufik nih. Ayo, yang lain, silahkan. Gimana, udah clear semua kira-kira? Pak, saya izin tanya. Oke, Rivaldi, yuk silakan. Kalau ini digit oktal ke biner. Nah, itu digit yang pertama itu awalnya 0, itu boleh nggak ditulis apa enggak? Digit oktal ke biner, oke, awalnya 0. Iya. Kayak misal 4 itu kan 0, 1, 0. Kayak misal 2, 0, 0, 1, 0. Nah, itu di jawaban akhirnya itu cuma 1, 0, terus kemudian yang belakang-belakang itu boleh enggak, Pak? Ya. Kalau dia letaknya di paling depan, itu tidak apa-apa, tidak disertakan. Tapi kalau 4 itu terletak di tengah, ya, di tengah atau di belakang, maka harus komplit. Oh, iya, Pak. Jadi kalau di depan enggak apa-apa ya, Pak? Kalau di depan sendiri, misal 4, 2, 4, 6. Ya, maka yang 2 ini, binernya 2 ini ya harus nggak perlu yang 0 di depannya, nggak perlu dicantumkan, nggak masalah. Tapi ketika dia berada di tengah-tengah atau di belakang, maka 3 digit biner itu harus lengkap. Baik, Pak. Seperti itu. Oke. Yang lain?
kemarin kayaknya ada yang salah ngirim tugas juga. Silahkan nanti tolong dicek ya. Tolong dicek yang laporan praktikum, ada yang ngirimnya itu tugasnya, tugas praktikum. Ya, tugas yang teori-teori itu, bukan laporannya. Nanti silahkan dicek yang merasa ya, dicek lagi submitnya harus sesuai dengan assignment-nya ya. Seperti itu. Oke. Masih ada yang lain mungkin? Sebenarnya kalau sistem bilangan kayaknya sudah mayoritas sudah paham semua ya. Oke, silakan mungkin ada yang mau nambahi dari Mas Dimas Fahmi atau Mbak Nada. Kalau dari saya nggak ada Pak, soalnya sistem bilangan kan tinggal mengkalikan sama membagi kalau di ini materinya lumayan mudah. Ya. Mungkin dari Mbak Nat. Oke, yang penting ini ya, kalian harus teliti ya pangkatnya, kemudian yaitu ketelitian yang banyak yang sebenarnya caranya sudah benar, tapi karena nggak teliti ya nanti tetap keliru hasilnya karena itu eksak ya. Jadi ketika pembagian dipangkatkan pangkat berapa, pangkat 0 ya, kadang-kadang juga ada yang banyak yang keliru, misal 2 pangkat 0 dia nulisnya tetap 2 saja. Nah ya, jadi dicek lagi ketika ngerjakan, diteliti ulang ya caranya atau step per stepnya itu dicek sudah benar atau tidak. Itu aja sih. Kalau yang lain mungkin semua sudah paham ya, tinggal pas waktu pengerjaan ketelitian itu yang paling penting. Oke, kalau sudah cukup, nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Kalian bisa segera mengerjakan, bisa segera submit. Iya Pak, satu lagi Pak. Oke. Untuk formatnya sendiri tuh dimiripkan sama pen gitu gak apa-apa kan Pak? Yang di video, Oke. Kayak ngerjakannya gitu. Ya. Bikin tabel-tabel gitu. Nggak, maksudnya pengen kayak tabel gitu loh, yang di video. Gak masalah kan? Gak masalah. Gimana? Makasih. Oke, yang penting semua dicantumkan cara pengerjaannya ya, stepnya itu seperti apa. Ya, jangan cuma langsung sama dengan hasilnya, ya. Tapi dikasih caranya itu seperti apa, dibagikah, dikonversinya seperti apa. Nah, itu dicantumkan. Seperti itu. Pak, siapa? Oke. Jangan lupa silahkan absen juga ya di e-learning ya. Setelah ini silahkan absen dan cek juga yang kemarin ya, cek juga yang tugas-tugas yang kemarin. Kalau misal ada yang keliru silahkan segera dikirim ulang. Ya, dicek isinya. Gimana? Sudah cukup? Pak, saya ada tambahan sedikit. Yuk, silakan. Mungkin kalau udah selesai kerjakan kan, misal dikonversi dari bilangan desimal ke biner itu di akhir jawaban dikasih tanda yang di bawah 2 itu loh Pak. Itu kan setiap biner ada 2 kalau nggak salah, terus 8, 10, 16 itu. Ya, dikasih basisnya ya. Oh, basisnya Pak. Ya, dikasih basis. Jadi
kemarin di soal saya lupa ya, kayak misal nanti di soal misal UTS ya, misal di UTS saya kasih nilai misal 2, 3, 0 ada tanda 10 di bawahnya, maka itu adalah desimal ya. Atau kalau 2, 1, 0 kemudian di bawah kecil ada 8 ya, itu basis 8 ya, seperti itu. Nanti hasilnya apa di kalian konversi misal ke desimal, maka dari heksa ke desimal maka ya hasilnya misal 2, 1, 1 basisnya 10 ya, dikasih angka kecil di bawah ya, 10, 8, 2 ataupun yang 16 ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang lain mungkin? Cukup? Iya cukup Pak, biar langsung kerjakan kita. Oke, saya pikir sudah paham semua ya. Silahkan mulai dikerjakan. Kalaupun nanti masih ada yang bingung, bisa tanya langsung ya ke asisten ataupun ke saya atau di grup seperti itu. Oke, saya akhiri dari saya untuk pertemuan 5 ini kita cukupkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk, sama-sama.